yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri, saya sampaikan gitu. Sehingga saya ingin memberi ruang kepada masyarakat untuk kita betul-betul pengen tahu apa sih yang dipikirkan masyarakat. Dari netizen diludahi loh. Kurang ajar kalian itu. Manusia macam apa kalian? Kalian itu penegak hukum. Harusnya sudah mempersiapkan diri dari beberapa hari sebelumnya. Karena sidang ini kan sudah direncanakan dan sudah ada schedule-nya di tanggal 24 hari Senin untuk pra keadilan Peggy Setiawan. Kok bisa-bisanya mangkir gitu loh? Hah? Terus apa? Sebagai kami rakyat Indonesia ini membanggakan punya polisi-polisi penegak hukum seperti kalian. Bapak Lustio Sigit Prabowo, Pak, Bapak ini jangan mentang-mentang Bapak ini atasan Kapolri terus bintang 5 enak-enakan duduk di situ, Pak. Atur anak buah Bapak yang benar. Kalau memang mereka nggak bisa keadilan dan mereka nggak bisa tepat waktu, nggak bisa disiplin, nggak bisa menegakkan hukum, pecat. Saya pikir masih banyak anak-anak didik yang berprestasi. Manusia macam apa? Terus sebagai kami rakyat Indonesia, apa yang kami banggakan dari kalian, polisi-polisi kayak begitu? Hah? Gila ini mah negeri, gila. Asli, sama asli. Kepada Bapak Joko Widodo, Pak, Masya Allah, Bapak ini punya malu nggak sih? Bapak Prabowo juga punya malu nggak tuh? Gue ini sebagai pendukung kalian, kok bisanya gue dikecewakan begitu? Masa polisi-polisi begitu masih dipelihara? Dimana polisi-polisi nggak disiplin? Kecuali kalau sidang ini direncanakan pagi tadi dan Senin siangnya baru mau sidang, pantas mangkir dari persidangan. Kok bisa-bisanya gitu loh, gitu loh. Ya ilah. Iya, ngomongnya iya, saya siap menghadapi Pak Peradilan di kasus ini. Saya akan datang, kami akan hadapi. Nyatanya nongol, juga enggak, bahkan ngasih kabar juga enggak tuh di pengadilan. Enggak ada yang datang. Dari sini aja udah membuktikan kata-kata Anda nih udah nggak bisa dipercaya. Terus mau kayak gimana? Udah nggak bisa dipercaya, bener. Jadi jangan lagu-laguan baik ya. Nggak bisa dipercaya udah. Kalau ngomong di media-media seakan-akan yakin banget gitu. Peggy lah tersangkanya. Udah di pengadilan nongol juga enggak. Lah dusing. Ya postingan kayak gini ya, sidang kemarin ini tanggal 1 harus datang. Sini saya cuma menegur kepada pihak yang bertanggung jawab sebagai aparat oknumnya. Anda itu harus konsisten, berdisiplin sebagai anggota kepolisian di Indonesia. Ingat sumpah janji kalian. Ya. Kalau sesuatu sudah ditetapkan, jangan mangkir. Jangan buang waktu di persidangan. Jangan menyita waktu orang-orang yang membela kebenaran. Ingat, ya. Jika kamu berani berbuat, berani bertanggung jawab, jika kamu berani menetapkan Peggy Setiawan sebagai terdakwa, kenapa kamu harus mangkir dari panggilan? Jika kamu seorang polisi di Cirebon, kamu harus bertanggung jawab, konsisten. Sikap disiplin itu di mana? Ini kamu memberikan contoh yang tidak terbaik. Itu contoh dia. yang terbaik kepada masyarakat. Itu dia. Contoh terjelek kepada dunia. Ya. Polisi itu harus konsisten, disiplin dalam setiap pekerjaannya. Dan sidang boleh kamu mangkir, tapi ada pemberitahuan. Jangan langsung tidak datang. Yes. Saya bersumpah, saya sampai begitu. Belum pernah saya seumur umur sampai mengeluarkan kalimat seperti ini. Saya bersumpah, kalau Polri secara sungguh-sungguh melakukan eksaminasi ke titik hulu, Polri, khususnya Polda Jabar, perlu didampingi secara ketat oleh Kompolnas. Hakim tunggal yang bekerja di pengadilan negeri juga perlu ditempel secara ketat oleh Komisi Yudisial. Guna mereview kerja saintifik mereka, lalu menyampaikan hasilnya kepada publik dan menindaklanjutinya sesuai dengan temuan. Saya bersumpah saya akan jadi orang pertama yang akan memberikan apresiasi untuk institusi Polri.
Anda saja sampai bersumpah. Namun Berarti kan- sampai hari ini saya belum bisa menepati sumpah saya itu. Ya, karena belum terrealisasi apa yang menjadi ekspektasi saya. Justru sebaliknya. Jangan-jangan Anda berani bersumpah karena Anda yakin tidak akan pernah terrealisasi. Oh tidak, karena justru saya sebetulnya yakin bahwa pertama, Polri sendiri yang mengklaim bahwa di dalam organisasi mereka itu sangat banyak personil Polri yang baik, yang profesional, Saya juga yang setuju. bertanggung jawab dan seterusnya. Ya, yang jelek itu oknum. Oknum, sehingga tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan semestinya untuk meminta pertanggungjawaban para oknum. Satu, karena jumlah mereka sangat kecil. Kalau kita asumsikan mereka jumlahnya kecil. Yang kedua, Polri juga yang berulang kali meyakinkan masyarakat bahwa kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik. Itu kata Polri sendiri. Nah, silakan review berarti. Konsekuen saja, lakukan review untuk menakar, saya ulangi sekian kali ini, takar ulang, review kerja saintifik mereka dalam kasus Cirebon. Ya, kalau mengutip statement Kapolri yang tadi Anda katakan, ya soal bagaimana direview secara saintifik, bukankah itu sebenarnya pernyataan Kapolri yang dengan bahasa obrolan warung mengatakan bahwa anak buah gue sebenarnya nggak kompeten ini pada waktu kasus ini gitu. Jadi ini buka borok sendiri nih, sementara Kadif Humasnya berkata profesional, kehati-hatian, dan tidak ada kepentingan tertentu. Ya. Simpulan, memang di samping kerja-kerja penegakan hukum, mengurai kembali benang kusut kasus pidana ini, komunikasi Polri, baik itu ke publik maupun sesama mereka sendiri, harus betul-betul dibenahi. Ya. Kalau tidak, dari hari ke hari, tampaknya kepercayaan kita akan kian terdegradasi.